Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu saat ini. Seperti apakah yang terbaca? Kita akan coba cek ya. Bisa jadi nantinya terbaca tentang percintaan ataupun tentang finansialnya kamu ya, ataupun yang lainnya. Kita akan coba lihat apakah yang akan terbaca. Dan ingat ya buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Bagaimanakah energi kamu yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, apakah yang akan terbaca? Kalau kelamaan kamu boleh skip aja ya. Oke. Di sini aku melihat ya, beberapa dari kamu itu terkadang ya kamu lupa dengan siapa kamu sebenarnya gitu loh. Kenapa? Sampai kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Karena di sini ada kondisi di mana kamu itu kayak merasakan adanya kehilangan seseorang kah, kehilangan cinta sejati kah, kehilangan pekerjaan kah, ya. Jadi ada kondisi kamu, keadaan kamu yang sedang tidak baik-baik saja. Di situ membuat kamu lupa akan diri kamu. Siapa sih sebenarnya aku? Kok aku begitu lemah? Kok aku begitu merasa tersiksa? Aku kenapa merasa kayak tersakiti gitu loh? Kenapa dunia tidak adil dengan aku? Itu membuat kamu merasa lupa dengan diri kamu. Ya, yang mana kamu itu sebenarnya adalah orang yang kuat. Kamu itu adalah orang yang benar-benar bisa merubah keadaan. Tapi mungkin karena kamu merasa, kenapa aku merasakan adanya masalah yang selalu bertubi-tubi datang ke aku, dan aku melihat orang-orang begitu baik-baik saja. Di situ kamu membuat ya berasumsi bahwa diri kamu itu kayak selalu aja ya kayak merasa sial, merasa tidak beruntung. Terkadang kamu mencoba untuk introspeksi diri. Apa sih aku lakukan dulunya? Apa yang aku sudah perbuat dulunya sehingga hidup aku seperti ini? Seolah ada karma yang sedang kamu jalani. Ya, kamu ngerasakan itu. Nah, namun aku merasa ya di sini beberapa dari kamu. Nah, di sini ada ya. They are not many like you. Ternyata banyak juga sih orang-orang yang kamu rasakan tidak menyukai aku. Apakah dengan perkataan aku ataukah dengan sikap aku? Di situ kamu coba untuk introspeksi diri. Kalau memang ini salah, aku mencoba untuk berusaha untuk merubahnya ya, untuk mengambil suatu sikap ya yang membuat akhirnya orang-orang bisa melihat aku kembali. Nah, di sini kamu menemukan sebuah kekuatan itu. Hari ini, mungkin di saat kamu mendengar dengan ini, kamu mulai sadar, oh aku tidak perlu ya, aku tidak boleh lagi gitu ya untuk meratapi, menyesali ya. Aku harus bisa berdamai dengan keadaan. Aku harus bisa benar-benar berdamai dengan diri aku ya. Nah, disitulah akhirnya kamu menemukan kekuatan, menemukan kesempatan ya. Di sini ada the right way. Kamu akan menemukan sebuah jalan di sini. Akhirnya kamu bisa belajar dari kesedihan, kekecewaan, kegagalan ya, keterpurukan kamu bisa belajar dari ini. Ternyata dengan masalah yang kamu hadapi selama ini, kamu menjadi seseorang yang berbeda, menjadi memiliki power. Kamu mungkin akan terlihat elegan gitu ya. Kamu akan menunjukkan nih kepada orang-orang bahwasanya kamu ini adalah orang yang tidak bisa lagi disakiti. Aku tidak bisa lagi dikhianati gitu loh. Aku tidak bisa lagi diabaikan. Sekarang justru mereka yang mungkin akan takut kehilangan kamu. Ini yang kamu lakukan ya. Ada direct way. Kamu akan menemukan jalan di sini. Jalan yang akan membuat diri kamu itu benar-benar berbeda. Akan dikagumi orang. Dulu memang tidak banyak yang menyukai kamu. Tapi sekarang satu persatu banyak orang-orang mungkin mencari perhatian kamu, ingin dekat dengan kamu ya. Oke? Jadi kalau kita itu menunjukkan siapa diri kita, kualitas diri kita, yakinlah orang-orang yang tadi tidak menyukai kamu itu akan berpaling lagi kembali ke kamu. Oke?
Jadi tunjukkanlah siapa kamu sebenarnya. Ya, sejatinya kita itu punya kemampuan, punya kekuatan ya, punya kelebihan. Dan itu harus kita olah, kita tunjukkan ya bahwasanya kita itu adalah orang yang layak gitu loh. Oke? Di sini ada apa ya, kayak beberapa dari kamu ini mencoba untuk mencari apa ya, mencari kedamaian, mencari sebuah, ini termasuk ada keberanian ya dalam diri kamu ya, karena kamu mampu untuk merubah hidup kamu, sehingga banyak nih orang yang penasaran apa sih yang kamu lakukan, sehingga akhirnya ya kamu terlihat seperti ini sekarang. Kamu itu sungguh apa ya, memancarkan aura, kamu makin bersinar di sini. Kamu benar-benar makin membuat orang-orang penasaran di sini. Ya, sehingga akhirnya ya satu persatu mereka itu kayak stalking kamu, mantau kamu ya. Bahkan ada yang memulai suatu kedekatan dengan kamu, walaupun dalam hubungan mungkin kerjasama atau mungkin dalam hubungan pertemanan, sementara sebenarnya dia ingin dekat aja dengan kamu gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari mereka ada yang seperti ingin untuk berkomitmen sama kamu. Ya, di antara mereka itu seperti kayak, aku udah nggak mikir-mikir lagi nih, aku pengen berkomitmen dengan kamu, aku ingin menjadikan kamu adalah orang yang benar-benar berharga gitu loh. Aku akan mencintai kamu dengan tulus, aku akan menjaga kamu ya, aku akan memberikan segala apa yang kamu mau. Nah, itu terkadang ya bisa jadi benar, bisa jadi enggak ya, terkadang terlalu baik gitu ya. Tapi ya yakinlah, kalau kamu merasakan diri kamu atau intuisi kamu mengatakan dia adalah orang yang benar, yakinlah dia adalah orang yang benar. Oke? Di sini ada nonsense ya. It's time to talk sense ya. Ada juga beberapa dari kamu saat ini itu kayak udah merasa masa bodoh aja. Dan bahkan ya itu yang menjadikan kamu membuat orang makin penasaran. Kamu itu kayak apa ya? Menunjukkan keeleganan kamu. Kamu menunjukkan value-nya kamu. Ya. Sehingga banyak orang-orang yang dulunya membenci kamu itu akan berbalik menyukai kamu, mencintai kamu, bahkan ada yang tergila-gila sama kamu, karena kamu sudah tidak mempedulikan lagi mereka-mereka yang toksik ya. Kamu akan selalu abaikan mereka-mereka yang toksik ya, sehingga mereka sendiri yang merasa penasaran, kok bisa ya kamu itu mengabaikan kita, padahal dulunya kamu nggak begitu gitu ya, padahal dulunya kamu itu selalu mencari perhatian mereka. Sekarang mungkin kamu tidak membutuhkan mereka lagi. Itu yang membuat mereka penasaran ya, membuat mereka penasaran, sehingga mencoba untuk mencari tahu nih tentang kamu atau apa ya. Karena di sini aku melihat kamu itu makin bersinar, kamu akan menunjukkan ya siapa diri kamu sebenarnya ya. Nah, ini yang membuat mereka merasa ya takut gitu loh, takut tersaingi oleh kamu, bagi dia yang mungkin sejenis dengan kamu, misalnya dia sama-sama perempuan atau dia sama laki-laki gitu ya, dia merasa tersaingi di sini ya, karena kamu itu makin bersinar, membuat orang-orang yang dulunya membenci itu menyesal, membuat orang-orang yang dulunya meninggalkan kamu itu menyesal begitu. Oke. Kita akan coba cek di sini apalagi yang terbaca. Fokus pada kartu ini, bayangkan dia orang yang kamu pikirkan saat ini, karena energinya juga akan kebaca ya, dan itu juga bisa vice versa. Oke. Di sini ada Trio of Vital, Release and Recovery. Nah, beberapa dari kamu di sini akan bisa melepaskan energi-energi negatif. Kamu akan mengupgrade energi positif di sini. Maka dari itu ya, membuat hidup kamu itu kayak juga berubah. Dan makin banyak juga orang-orang merasa kayak pengen tahu nih apa yang kamu lakukan, kok bisa ya kamu seperti ini sekarang. Bahkan kamu itu juga bisa menjadi public figure gitu ya. Itu membuat mereka kayak penasaran aja gitu ya. Di sini ada Pack of Acorn, Discovery, ada Ethusis ya. Aku merasakan beberapa dari kamu itu mulai fokus kepada pembenahan diri kamu. Kamu mulai fokus kepada tujuan hidup kamu di sini ya saat ini, sehingga akhirnya hidup kamu itu akan lebih bermakna, dan kamu tidak akan membuang-buang waktu kamu dengan hal-hal yang tidak pasti di sini. Jadi jika ada hubungan yang tidak pasti, ada seseorang yang nantinya hanya ingin bermain-main, ya udah, kamu tidak akan merespon itu. Ya, apalagi kalau kamu yang memang saat ini sudah menjadi hubungan, tapi dia tidak ya menginginkan untuk berkomitmen ataupun hanya ingin bersenang-senang, ya udah, kamu lebih kayak untuk meninggalkan aja gitu loh. Karena aku tidak ingin membuang-buang waktu aku untuk hal yang tidak bermanfaat.
Ya, lebih baik aku sendiri menata hidup aku ya, jauh dari kata-kata yang mungkin menyedihkan atau sedih, menangis atau apa gitu ya, kecewa. Nah, kamu akan jauh dari hal itu. Karena kamu tidak ingin lagi membuang waktu kamu tersia-sia dengan orang yang mungkin tidak punya tujuan hidup begitu ya. Oke. Ini juga ada ide-ide disiplin, dan kamu juga terlihat orang yang begitu disiplin. Kamu disiplin gitu loh. Dengan disiplin kamu juga lah akhirnya kamu itu bisa sukses, kamu itu bisa bahagia. Kamu juga bisa merubah hidup kamu di sini. Karena kalau orang yang disiplin itu otomatis hidupnya itu kayak teratur, terplanning gitu ya. Tapi kalau orang tidak disiplin, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Ya, dia tidak punya tujuan hidup, dia tidak punya keinginan, tidak punya gairah di sini gitu ya. Dia melakukan apa yang terjadi saat itu juga gitu loh. Ya, apa yang terjadi ya terjadilah, lebih ke pasrah ya kalau aku lihat ya. Jadi di sini kamu hebat, kamu luar biasa. Kamu makin bersinar. Karena ya banyak yang kamu terapkan dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu. Mungkin disiplin diri gitu ya. Kamu mungkin udah masa bodoh, dan kamu juga bisa memaafkan orang-orang yang mungkin sudah bersalah atau menyakiti kamu, sehingga energi positif yang ada saat ini bersama dengan kamu, bukan energi negatif. Oke. Nah, di sini ya ada Nine of Wands. Ada power ya, ada kekuatan dalam diri kamu. Kekuatan ini juga salah satunya yang modal kamu untuk bisa merubah keadaan ini ya, begitu. Oke. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar kayak sinergi, yaitu kayak satu sinergi dengan kamu. Arti kata orang yang satu frekuensi dengan kamu akan bersinergi dengan dia. Pertemuan ini nantinya akan membuat hidup kamu itu berubah. Bisa jadi dia akan menjadi pasangan kamu. Ya, dan dia akan bisa memahami kamu. Dia bisa menerima kamu apa adanya, apalagi dengan kamunya yang makin bersinar ya. Dia akan selalu merasa bersyukur bisa memiliki kamu, bisa dekat dengan kamu ya, begitu. Oke? Nah, tapi ada juga sih di sini ada seseorang yang punya ambisi yang begitu kuat. Nah, ambisi dia ini nantinya akan menghancurkan dia. Karena kamu tahu, ini orang yang ambisi, ini orang yang tulus ya. Nah, jadi orang yang ambisi ini itu tidak akan kamu pilih. Ya, tapi dia berharap kamu memilih dia. Tetapi di sini ya, aku melihat mungkin ambisi ini akan merugikan dia atau kamu nantinya, sehingga kamu merasa tidak pantas untuk menerima dia. Karena kamu juga sudah banyak pengalaman dulunya. Mungkin kamu terkoneksi dengan orang-orang yang penuh dengan ambisi. Itu ternyata ambisinya menghancurkan mereka juga. Nah, itu kamu jadikan satu pelajaran. Oke? Nah, di sini aku akan coba cek ya tentang percintaannya kamu. 3 kartu untuk kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Oke. Nah, lagi-lagi Calvin, banyak yang memang sudah mengakhiri hubungan ya di sini ya. Sudah mengakhiri hubungan ya, tapi kamu akan mengalami satu lembaran baru, hidup baru, fase baru, no beginning di sini. Jadi kamu jangan takut. Kalau kamu sudah mengakhiri hidup ya, kamu akan yakinlah kamu akan menemukan pengganti dari seseorang yang sudah menyakiti kamu itu ya. Nah, aku juga melihat di sini kamu itu orang yang begitu mandiri, kamu itu orang yang begitu selalu fight dalam kehidupan kamu ke depan. Kamu tidak akan memandang ke belakang, menoleh ke belakang, kamu akan fokus ke depan. Itu kamu. Jadi kekuatan kamu inilah yang membuat kamu makin bersinar. Kekuatan kamu inilah yang membuat kamu itu akhirnya dipandang lagi sama orang-orang. Bahkan kamu itu akan menjadi orang-orang yang dicari, orang-orang yang mungkin disayang begitu. Nah, di sini ada many option. Kamu akan memiliki banyak pilihan di sini. Ya, banyak orang-orang nanti akan mendekat, banyak pekerjaan-pekerjaan mungkin yang akan datang. Tergantung kamu itu milihnya yang mana. Sesuai dengan porsinya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan harapan kamu. Ya, mungkin semoga aja kamu akan bisa menemukan orang-orang yang mungkin layak buat kamu, pantas buat kamu, atau kamu akan bisa menemukan pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar menjadi hobi bagi kamu. Ya, karena selama ini mungkin banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang membuat kamu akhirnya hancur karena kamu tidak menekuni pekerjaan itu, dan itu bukanlah hobi bagi kamu terpaksa. Jadi sekarang kamu tidak ingin lagi melakukan pekerjaan yang membuat kamu terpaksa gitu ya. Nah, sekarang kamu akan benar-benar yakin dengan kehidupan kamu ada fase baru. Ini fase baru inilah yang akan segera kamu lewati. Oke? Mungkin kamu akan ketemu dengan orang-orang baru, kehidupan baru ya. Karena kamu di sini benar-benar sudah membuat diri kamu itu makin bersinar. Kamu makin bersinar dengan kekuatan yang kamu miliki gitu, semuanya akan berubah. Oke, buat teman-temanku. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan.
apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Semoga teman-temanku akan bisa merasakan kebahagiaan dan perubahan dalam hidup kamu ke depannya ya. Sampai ketemu lagi, dadah.